Mungkin ini Bu ya, yang masyarakat itu bertanya-tanya, kalau di perguruan tinggi umum itu kan juga ada pendidikan bahasa Inggris ya, prodinya ya. Tapi Ya, di Pak. IAIN kok pakai bahasa Arab tadris gitu, tadris bahasa Inggris. Jadi diharapkan siswa dengan mendapatkan input dari dosen maupun dari pengajar yang menggunakan bahasa Inggris itu terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran sehari-hari. Sehari-hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan mengenai hal-hal seputar perkuliahan di IAIN Ponorogo. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah ditemani oleh salah satu Ibu Kajur di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Beliau adalah Ibu Kajur di Tadris Bahasa Inggris, Ibu Dr. Dinu Puspita Kirana MPD. Halo, selamat pagi Bu Dinu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? Pak, ya. Tetap semangat Bu ya? Betul Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Dinu, untuk mengawali podcast ini saya ingin mengeksplorasi lebih jauh mengenai profil dari Prodi Tadris Bahasa Inggris di IAIN Ponorogo. Pertama akan saya tanya tentang visi Bu ya. Visi dari TBI IAIN Ponorogo itu kira-kira seperti apa Ibu Dinu? Visi jurusan Tadris Bahasa Inggris IAIN Ponorogo yaitu sebagai pusat pendidikan dan pengembangan di bidang pendidikan bahasa Inggris atau Tadris Bahasa Inggris yang berintegritas, moral dan spiritual, yang tentunya diharapkan profesional, kemudian tentunya dilandasi dengan nilai-nilai Islami, Pak. Gitu ya. Baik. Terus untuk jumlah pendidiknya berapa Mbak ya Bu ya? Terus kemudian kualifikasi pendidikannya itu mungkin bisa menjelaskan. Di jurusan Tadris Bahasa Inggris kita punya 18 dosen yang kualifikasi bahasa Inggris ya Pak. Jadi mulai dari minimal master, kemudian kita juga sudah banyak memiliki dosen dengan doctoral degree. Kemudian pada beberapa tahun ini kita masih punya 3 dosen yang sedang menempuh sekolah S3 di luar negeri maupun di dalam negeri Pak. Gitu ya. Jadi insya Allah dengan background pendidikan mereka yang linier gitu ya, S1, S2, S3-nya linier bahasa Inggris, insya Allah diharapkan bisa memberikan yang maksimal kepada mahasiswa. Ya, baik. Bu Dinu, untuk apa ya, melihat parameter kualitas dari prodi itu sendiri, kita di BANPT itu kan ada akreditasi gitu Bu ya. Iya, betul Pak. Nah, dalam konteks ini kalau untuk TBI IAIN Ponorogo itu sudah memperoleh peringkat akreditasi apa? Jadi tahun 2018 lalu kita alhamdulillah mendapatkan akreditasi B, Pak. Jadi sudah baik. Sudah baik, insya Allah. Nanti ke depan kita usahakan supaya meningkat menjadi A, gitu Pak. Karena sesungguhnya sudah banyak Bu ya, prodi-prodi di sini yang sudah dapat A ya. Betul Pak. Dan semoga nanti TBI juga bisa menyusul seperti prodi-prodi yang lain. Baik, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin ini Bu ya, yang masyarakat itu bertanya-tanya, kalau di perguruan tinggi umum itu kan juga ada pendidikan bahasa Inggris ya, prodinya ya. Tapi di IAIN kok pakai bahasa Arab tadris gitu, tadris bahasa Inggris. Betul. Sesungguhnya distingsi atau bahkan keunggulan dari TBI, Tadris Bahasa Inggris itu sendiri itu apa Bu? Mengenai hal ini saya mau memberikan informasi juga bahwa ada surat keterangan dari dekan yang memberikan informasi bahwa Tadris Bahasa Inggris itu sebenarnya sama Pak dengan pendidikan bahasa Inggris. Jadi nanti alumni yang mungkin akan mendaftarkan diri menjadi CPNS atau bagaimana yang kualifikasinya menghendaki pendidikan bahasa Inggris itu dengan ijazah kita yang bertuliskan Tadris Bahasa Inggris itu sama begitu sama Pak. Ya. Tapi dengan tentu saja keunggulan kita di IAIN Ponorogo tentunya kita lebih juga memberikan pendalaman materi mengenai keislaman begitu Pak. Jadi tidak hanya mempelajari seperti bahasa, kan seperti orang bilang bahasa luar
gitu ya. Kemudian kita harus juga tetap meningkatkan diri dalam integritas kita di bidang agama juga. Gitu, oh gitu ya. Berarti intinya sama saja dengan prodi pendidikan bahasa Inggris di kampus-kampus perguruan tinggi umum, tetapi justru ada plusnya Bu ya, yaitu juga mengurus ya hal-hal di bidang keagamaan ya. Betul Pak. Jadi di semester awal itu ada banyak mata kuliah dasar yang diberikan untuk dalam nilai-nilai keislaman. Oh gitu ya. Kalau di universitas lain mungkin semester 1 langsung materi bahasa Inggris dan mungkin mata kuliah dasar umum yang mungkin pendidikannya keislaman mungkin kurang daripada yang di IAIN Ponorogo. Oh begitu ya. Berarti bisa dikatakan lebih lengkap gitu. Betul, insya Allah. Ada juga bahasa Arabnya juga gitu Pak. Ya? Oh, gitu. Orang bahasa Inggris tapi belajar bahasa Arab Bu? Betul. Wah luar biasa ini. Jadi bisa di pusat bahasa itu kan kita juga memberikan pelayanan untuk TOEFL, juga ada TOEFL juga Pak. Oh begitu. Ya baik Bu, luar biasa penjelasannya. Kemudian apa ya, untuk bisa mendukung pembelajaran dan pendidikan yang lebih optimal, itu tentu kita membutuhkan berbagai macam fasilitas-fasilitas Bu ya. Betul, Pak. Nah fasilitas di sini itu apa aja Bu? Oke, fasilitas yang kita punya selain laboratorium bahasa yang bisa digunakan oleh mahasiswa ketika dalam kelas, juga bisa digunakan secara mandiri begitu ya. Gitu. Jadi bisa di lab menggunakan fasilitas laboratorium untuk mendengarkan, belajar listening, apa segala macam bisa dilakukan secara mandiri maupun di dalam kelas. Kemudian kita juga sedang dalam proses membangun untuk fasilitas kelas yang hybrid Pak, hybrid learning. Blended learning itu Bu? Iya, untuk blended learning itu. Oh gitu. Baik, terus kemudian Bu, kita sekarang masuk pada aspek kurikulum. Ya, nah, kurikulum di Tadris Bahasa Inggris itu mungkin secara garis besar Bu Dinu bisa menjelaskan kepada teman-teman. Oke, sementara kita tahun 2019 kita menggunakan kurikulum KKNI Pak. Sekarang ini proses dalam membangun kurikulum MBKM. Ini sedang giat-giatnya MBKM Pak. Yang lagi viral itu Bu ya? Iya, jadi kita bisa nanti mahasiswa memilih mata kuliah di jurusan lain maupun di universitas lain, kita harapkan seperti itu. Baik Bu, karena kurikulumnya sudah mendukung, kemudian fasilitasnya juga sudah mendukung, kita juga sudah memiliki berbagai macam dosen-dosen ya yang luar biasa. Tadi ada sudah dikatakan ada yang kuliah di luar negeri itu. Nah, berdasarkan fakta yang ada di sini, itu setiap hari teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Tadris Bahasa Inggris IAIN Ponorogo itu setiap harinya bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris apa tidak? Baik Pak. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi di Tadris Bahasa Inggris kita harapkan di dalam kelas itu ya harus menggunakan bahasa Inggris. Setiap hari harus pakai bahasa Inggris. Ya, Pak. Jadi di kelas itu kata pengantarnya juga menggunakan bahasa Inggris tentunya. Gitu. Jadi diharapkan siswa dengan mendapatkan input dari dosen maupun dari pengajar yang menggunakan bahasa Inggris itu terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran sehari-hari. Gitu. Ya, jadi pengantarnya pakai bahasa Inggris. Karena sependek yang saya tahu itu kan bahasa itu kan harus dipraktekkan Bu ya. Betul Pak. Kalau tidak dipraktekkan pasti lupa semua. Ya, harus digunakan setiap hari-hari. Digunakan semakin lancar. Semakin lancar ya. Kalau kita menghafalkan vocab itu kalau tidak kita ingat-ingat, apalagi nggak kita praktekkan pasti lupa. Betul, karena tidak digunakan. Baik, kemudian ini Bu, saya tanya, kalau untuk profil lulusan atau alumni ini biasanya kan jadi guru-guru gitu ya Bu ya? Betul, nah kira-kira bisa jadi apa aja selain jadi guru itu Bu? Oke, kalau melihat dari visi kita memang sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan di bidang pendidikan bahasa Inggris yang nantinya akan mencetak pengajar atau pendidik bahasa Inggris, baik guru maupun dosen Pak. Jadi banyak dari alumni kita yang melanjutkan S2 di kampus lain, kemudian sudah menjadi dosen gitu ya. Kita mendapatkan dari tracer study seperti itu. Jadi selain menjadi pendidik, dosen maupun pengajar, tentunya ada banyak
profesi lain ya, misalnya translator, kemudian tour guide, kemudian mungkin kurikulum developer, kemudian akademik koordinator, bisa juga misalnya pengusaha Pak. Jadi bisa membuka atau memiliki LBB untuk bahasa Inggris misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali peluang di dalam nanti lulus dari IAIN Ponorogo, terutama di Tadris Bahasa Inggris. Intinya banyak sekali peluang yang bisa diambil gitu ya Bu ya, dari mahasiswa-mahasiswi kita. Yang terpenting adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswi itu bisa mengeksplorasi potensi yang ada di dalam dirinya itu dengan seoptimal mungkin sehingga bisa menjadi insan kamil Bu ya. Amin. Atau manusia paripurna. Baik, terima kasih Ibu Kajur Tadris Bahasa Inggris Fatik IAIN Ponorogo, Ibu Dr. Dinuk Puspita Kirana, yang sudah menjelaskan secara panjang lebar mengenai profil dari Tadris Bahasa Inggris IAIN Ponorogo. Dan dengan podcast ini kita semua berharap semoga calon-calon mahasiswa yang sedang bingung di sana Bu ya, bisa kemudian tercerahkan dan akhirnya bisa mengenal lebih jauh mengenai Tadris Bahasa Inggris IAIN Ponorogo ini. Syukur-syukur kemudian bisa menentukan pilihannya untuk bergabung di IAIN Ponorogo. Untuk mengakhiri ini Bu, mari kita kita katakan bersama-sama, ada jargon dari kita ini Bu. Jargonnya adalah ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Sudah siap Bu Rinu? Siap. Mari. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Tadris Bahasa Inggris ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.